Maaf, orang sekarang penghidupan rata-rata sudah baik, tapi kehidupannya buruk. Dari segi ekonomi rata-rata sudah baik, betul? Ya Allah, orang nyaut. Dikira sing sumuk sampean tok. Aku iki teles sak kelek-kelekku. Mulane njaluk kipas kiwa tengen. Dilanjut. Insya Allah berpanas-panasnya jenengan hari ini akan menjadi benteng dari panasnya api neraka. Dah, tolong yang ikhlas 20 menit saja. Penghidupan orang sekarang, ekonominya, duitnya udah baik rata-rata, tapi kehidupannya, keberkahannya, kemanfaatannya, ketentramannya kalah sama orang dulu. Nek sugihe sugih-sugih wong saiki tinimbang wong biyen. Biyen mangan sego putih lawuh daging ngenteni tangga selametan. Halo? Biyen mangan lawuh dadar telur goreng ngenteni ndok kopior. Nek ora ana ndok kopior ya ora mangan dadar. Saiki sampeyan kuliner apapun, kelakon, menu makanan kayak apapun iso. Betul? Mulane wong Sriwangi saiki iku kalau dapat raskin padha ora arep ya ditampani ning didol. Dijolke beras sing apik. Ya Allah. Woi. Biyen kalau ada orang sakit dibawa ke dokter, diperiksa, didiagnosa, habis itu sama dokter dibilangi ini harus opname, ngamar neng rumah sakit, penyakitnya malah parah. Soalnya mikir bondo, sapindi sing didol, gelang kalung di sing dipelorot, nggo biaya, tanah di sing didol, nggo biaya. Wimbian. Sekarang ada orang sakit dibawa ke dokter, didiagnosa, diperiksa, habis itu dibilangi sama dokternya ini harus opnam ya, ngamar di rumah sakit, malah seneng, penyakitnya waras, biaya rumah sakit gratis. Makanya BPJS itu singkatannya bikin pasien jadi seneng, bikin pasien jadi sugih. Kan biaya rumah sakit gratis, sementara opnam di rumah sakit tonggo-tonggo do besuk, tonggo-tonggo do nilii, nilii wong loro kan ngekei duit, tonggone 100 ngekei duit 100.000-an, 10 juta kecekel tangan, biaya rumah sakit gratis, duit 10 juta utuh. Wi lagi tonggone, belum koncone kerja ana wong 50 nilii kabeh gek nyangoni 200.000-an, total 10 juta kecekel tangan, duit utuh. Wong biaya rumah sakit gratis 20 juta, belum keluarga. Ayo, nah, keluarga yang mesti nilai kabeh, bikin wong 50 ae ngekei duit 200-an, 10 juta meneh, 30 juta duit utuh kecekel tangan, biaya rumah sakit gratis. Pulang dari rumah sakit mampir dealer tuku sepeda motor anyar. Nah, sing keplok wi ngalami. Pakaian, maaf, wong biyen pakaiannya weli-eli. Kalau nggak lebaran nggak beli baju baru, betul? Bapak masih ingat yang sepuh-sepuh biyen bodo lebaran iso tuku klambi weli titron regane murah, senenge ram. Bodo seminggu ya nganggo klambi kuwi terus, kotor nggak dicuci, dikucek-kucek tanpa dijemur, kipatke teles-teles dinggo kanginan garing dhewe. Sekolah lho, sekolah ditukokke sepatu, le iki diwet-wet sampai kelas 6, sepatune dawa diganjeli gombal, gek bocah endek sikile ndek sepatune dawa jan kaya Donald bebek kae. Sekarang
tiap hari beli baju baru bisa, betul? Apa maneh wedok-wedok kuwi simer-simer ana model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku. Maaf, rumah sekarang nggak ada rumah jelek. Kalau ada yang jelek dapat program bedah rumah, betul? Endi wong Siliwangi sing omahe elek sekarang udah nggak ada. Kalau lagi kemarau nganti digawe omah wis saiki golek undur-undur kangelan sampean, betul? Dulu belum ada AC, kipas angin belum, adanya AB, angin berobos. Kalau lagi malam tidur angin masuk rumah huwuk 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 kademen, gek kemulan sarung cilik ngepir sisan dul 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 dul, tarik munggah sirah ketutupan sikil kademen, diseret mengisor sikil ketutupan sirai kademen, ngono kuwi. Turune no gayang bayang teko galar pring niku, gek geger kecepit kecantol paku, pakai tikar dari daun pandan akeh tinggine. Lah piye ngisor akeh tinggine dhuwur akeh nyamuke, dadi turu karo senam, nguri teblek-teblek ngarep kukur-kukur wis ndak karo-karuan kae. Halo. Sekarang wis nek turu nggo kasur, spring bed mentul-mentul mendut-mendut, tangi turu ilere 3 ember. Dari segi penghidupan, maaf, dari segi penghidupan rata-rata udah baik, tapi kehidupan kita buruk, moralitas. Testing contemporary materials. Ini mayoritas Jawa ya yang hadir ya. Saya bisa katakan mungkin 95% Jawa, ketoro burek-burek. Coba maaf sekarang yang anaknya masih pinter basa krama inggil ngajong, udah hampir punah. Kenapa? Ya karena nggak diajari sama orang tuanya. Lek mbiyen neng omah diperdi, neng sekolahan diulangi. Mula bocah biyen pinter-pinter basa krama inggil. Saiki di rumah nggak dipraktekkan, di sekolah nggak diajarkan, sehingga anak-anak sekarang kalau ngomong sama orang tuanya pakai bahasa Indonesia karena orang tuanya sendiri juga kemenyek-kemenyek. Lo sekarang manggilin anak ke orang tua bapak ibu gak payu wesan, papa mama, minimal bunda ambek ayah. Umumnya papa mama sekarang, betul? Masya Allah. Neng ibu masak neng pawon direpoti anak, jangan ngerepotin mama, mama mau betetin iwak kok. Sana ikut papamu sana di depan, meluwayu melu bapak udah ya ikut mama aja, papa ini mau berangkat Daud. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi. Sriwangi gayane ram ngomong anak bahasa Indonesia. Dah, kamu jangan kemana-mana karena mama mau lunga. Kamu di rumah saja, jangan keluar kenjaba. Nanti kamu tiba, nanti tunggu mama teka. Sriwangi, Sriwangi. Ngene iki ya mulih ngono kok anake yo diseneni. Leh, ini gimana kok gelap ini? Kok gelap ini gimana ini? Lampunya itu tolong dikakkan. Halo? Halo? Moralitas kita kalah sama orang-orang dulu. Akhlak kita kalah sama orang-orang dulu. Keberkahan hidup kita kalah dengan orang-orang dulu. Betul? Mbah ra digatekke kok. Dilanjut napa mboten? Maka di sini pentingnya regenerasi. Bapak Ibu para jamaah, regenerasi akhir ini
karena kemajuan teknologi di zaman yang disebut dengan zaman digital, zaman milenial, para sepuh panjenengan menyesuaikan. Ya Allah, engkang sepuh kula nyuwun tulung kanthi sanget panjenengan sabar saantawis menyesuaikan, karena ini di lembaga pendidikan, jadi saya harus pinter gayane kaya wong gobloke hasil ini. Manusia sekarang mau nggak mau dituntut harus mau jadi manusia siluman. Nya apa? Harus hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Betul? Lah kalau manusia dulu itu ya manusia beneran, hidupnya hanya di dunia nyata. Tapi kalau manusia sekarang, saya tanya, lebih banyak mana hidup di dunia nyata sama dunia? Kok gak jawab yo? Wong kene iki ayu-ayu budek iki. Wong saiki bu manusia sekarang lebih banyak mana hidup di dunia nyata sama dunia maya? Melalui alat yang semua orang sudah punya, setiap tangan sudah pegang, bisa dibawa kemana-mana, bisa dilihat di mana-mana. Saya sering istilahkan dengan setan gepeng. Itu yang membuat hidup sekarang kurang berkahnya. Orang dulu kalau mau baca Quran itu wudu, raf'il hadas, harus suci dari hadas. Karena baca Qurannya kalau dulu itu sambil mendemek, menyekel itu mushaf Quran, kemudian menjenggileng dan mementelengi tulisannya. Pakaiannya rapi, punya wudu. Sekarang di HP sudah ada aplikasi Quran. Orang mau nyari ayat Quran, mau baca Quran itu cukup buka HP, ndak ada wudu, wong nyekeli karo tut, tet, prot, tot. Nah itu entut kan tergantung ukuran bokong toh. Nek bokong tipis ya tit, bokong sedengan tet, bokong kandel tot, kandel kayak. Sehingga maaf, ini mengurangi barokah orang sekarang. Halo, bener nggak yang saya sampaikan? Gara-gara HP itu pula orang sekarang jadi rajin, jadi males, maaf, jadi males baca Quran, mutolaah kitab, deres kitab. Ya meneng kelakuane ngono. Jujur Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya kalau diundang untuk ngaji ceramah itu dilematis, simalakama antara saya terima dan saya tolak. Lek ana sing ngundang ngaji iki tak terima apa tak tolak, arep tak terima kok ora padha karo karepe ati, arep tak tolak iki kok ya elek pikiranmu. Lho mbok anggap kiai-kiai ku materialis ngono apa piye? Mbok anggap kiai-kiai iki do kedonyan ngono? Mbok anggap kiai-kiai iki nek karo duit terus maksudnya gini loh, iki arep tak terima iki kok ora cocok karo karepe atiku. Nek karepe atiku ngaji itu 100% di dunia nyata, saya di dunia nyata, jamaah di dunia nyata. Tapi kenyataan di mana-mana yang saya hadapi, jamaahnya udah pada pegang HP semua. Banyak yang jamaahnya update status. Saya ngaji jamaahnya selfie. Lah kayak kudung pink kayak mau ceklek-ceklek ya.
Ini bertentangan dengan batin saya, maka kudu tak tolak. Meneng. Loh, saya kepingin ngaji itu ya 100% di dunia nyata, tapi kenyataan jamaah yang saya hadapi di mana-mana mayoritasnya udah di dunia maya. Coba neng ngarep tak tolak ki kok yo wis sakarepmu kok maksudnya wong diaturi ngaji, waktunya ada, tenaganya bisa, masa enggak mau? Kan eman. Astagfirullahaladzim. Wis mbok sakarepe pikiranmu wis. Loh, orang ngaji sekarang sama dulu beda. Santri dulu, orang ngaji zaman dulu benar-benar ngaji pados ridhaning Gusti, cari ridho ilahi, ngedep kiai, nggawa kitab ngesai, maknani keterangane kiai betul-betul difahami, ditelaah, dicerna, diapalke, niat diamalke. Itu ngaji zaman dulu. Ilmu betul-betul mancep neng ati, tertanam kuat sehingga terekspresi keluar menjadi amal soleh. Saiki enggak. Woi, wong saiki kitabe boten, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Sanad ilmunya sampai kepada guru besar Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Ora trimo nyentel ning wong yen, betul-betul ning ati, mancep, menep, ngoyot, cemokot. Wong biyen, saiki orang sekarang itu ilmunya paling banter, nyentelnya cuma sing akeh malah dicentelke nang HP, mulane ora mentes babar pisan. Salah wis do gak gelem riyadhah, gak gelem tirakat. Ngerti kitab Fathul Qorib, midad ila yaumina hadza. Bahkan mesti gak barokah. Titenono. Mergo apa? Diriyadhahi, ditirakati. 97 tahun Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani yang ngarang kitab takrib itu letirakat riyadhah, nirakati kitab takrib. Lah santri sakniki wis do ora gelem tirakat, sak kiyaine pisan. Muring-muring ngono modele. Allahumma sholli ala Muhammad. Nenek bapak ibu mbiyen iki kadang mulange ora cetha, tapi ilmune iso barokahi kok. Gek kiyaine wis sepuh, nganggo kacamata kandel, kitabe lawas, sasane wis mblobor. Dadi lek maca karo mejicil-mejicil. Mulang santrine al jamalu utawi untu, unta lho diwaca untu. Lah santrine ana sing duwe sasan, ngapunten Mbah Yai niku maknane unta. Lah iya, karepku ki unta sing duwe untu kuwi jamal bahasa Arabe. Nek rande iki bahasa Arabe nakoh lho ngono. Wal jaradu lan lawang, lho walang lho diwaca lawang. Jare santrine, walang Mbah Yai, aku wis ngerti maksud walang sing mlebu kok lawang. Kiai aja sampai kalah. Wal hayatu lan alu, ula diwaca alu. Lah jare santrine, ula Mbah Yai. Lah iya ula kuwi gedene sak alu. Nek cilik cacing ya le. Tapi nyatane ilmune santrine do manfaat kabeh kok.
Lho saiki pinter-pinter dalil, pandai berargumentasi, punya disertasi, tapi ilmune ampang, enteng, sepo ilmune. Gak miroso. Leres napa mboten? Mulane mbiyen kiai pidato niku mboten nate suwe. Diluk mulih. Lah iki kok aku ya arep tak praktekne, ora entuk suwe-suwe pidatone. Halo. Wes to wes, kowe ora tau ngerti helikopter apa piye? Oh, desa. Lanjut mboten? Biyen ana bocah nakal 20 ngelumpukno kono kae lho bocah lho kae pojokan kae. Kuwi dimau idhoi kiai 5 menit ae. Kondang waras, kondang tobat, kondang insaf. Le mau idhoh cuma 5 menit. Besok langsung kontan yang 19 waras sing nakal garis siji. Ini bocah 19 sowan Mbah Yai ne, matur suwun Mbah Yai, kanca kula sing nakal 20 tobat kabeh 19. Kantun setunggal Mbah Yai sing nakal. Jere kiai ne, ora apa-apa. Jarke kuwi sing siji kuwi nggo obong-obonge neraka kuwi. Nakal 20 dimau idhoi sing 19 waras. Saiki ana bocah nakal 20 dimau idhoi Anwar Zahid 2 jam, sesuk sing nakal dadi 21. Ketambahan sing mau idhoh. Makasih. Ini diantara dampak setan gepeng. Loh iya. Kok setan? Apapun yang memalingkan kita dari Allah itu namanya setan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah. Apa saja yang memalingkan kita dari zikrullah itu setan. Apa saja yang menimbulkan kebencian dan permusuhan itu setan. Kan seringkali memalingkan kita dari Allah. Bukankah gara-gara HP itu pula masjid-masjid sekarang jadi sepi? Bukankah gara-gara HP itu pula orang jam tidurnya jadi pada mundur sehingga sholat subuhnya banyak yang kesiangan? Betul? Lah wong saiki ku lho nganti jam 2, jam setengah 3 dini hari ngeloni HP nganti ra kober ngeloni bojone. Betul? Sehingga yo usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawan lillahi taala. Ayo lek wayah subuh masjidmu akeh ndi wonge karo cagake? Kuwi cagake 17. Wonge mek 3 loro-loronen kabeh. Atuk sijine mengi sijine mencret. Ngone padang kaya mall, gek kipas angin 22 dipeteki kabeh. Wugu-wugu kaya lesus. Wonge mek 3 ndil kuwi. Ora sanggup masjidmu yang ngono kuwi kahanane nek subuh. Halo. Nek wong yen tangine isuk subuhe, tangi gasi subuh jamaah. Soalnya wong jam 9 malam udah wong biyen. Mula anake akeh-akeh. Maaf Bapak Ibu, bukankah gara-gara HP itu pula sekarang banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua? Betul? Anak sekarang kecil-kecil udah pegang HP semua, betul? HP-nya Android semua, betul? Ayo dijawab, anakmu luweh gatekke ibune napa HP-ne? Anakmu luweh manut bapake napa HP-ne? Luweh sering nyekel Qur'ane napa HP-ne? Luweh sering deres kitabe napa HP-ne?
luweh akeh maca bukune napa HP-ne? Syukur. Kenapa? Ya karena wong tua, orang tua dulu Bu, halo, kalau nyuruh anak ngaji, ibune ngaji, bapaknya ngaji. Ayo le ngaji le, ayo le ngaji le. Lho bapaknya karo mangku Quran. A'udzubillahi minasy. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iki ngajine wong biyen. Le, ngaji. Wa huwal afuwul ghafur. Ngaji le, anak berangkat. Sekarang kan enggak. Ibunya marah-marah. Bar maghrib ngaji, jaluk diapake ora gelem ngaji. Ayo ngaji. Ibuke TikTokan. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonge teko. Ya, saiki wonge gawe kudung coklat. Anak dulu beliau mungkin dulu waktu kecilnya sering tidur di masjid. Pak Camat rawuh. Pak Camatnya nggak hadir. Hah? Oh nunggu ya wes engko ae garapane. Udah apa keplok-keplok. Leh. Maaf ngapunten. Ini beliau-beliau para kiai. Ini sukses jadi kiai. Ini dulu sering tidur di masjid, di langgar, di surau, di aula, di musola. Niki mbiyen niki gelek turu ning langgar, nyolong singkong. Alah ngaku mawon Mbah Yai. Kula nggih nate kok. Nyolong pelem. Loh, mergo turune ning masjid subuhe mesti jamaah. Kenapa kok rajin-rajin ke masjid, ke langgar, ke musola? Lah orang tua zaman dulu rajin-rajin ke musola, ke langgar, ke masjid. Jadi sebelum azan itu pakaiannya udah rapi. Le, ayo le neng masjid le. Wong bapaknya berangkat, anak yang mengintili, mengetutkan wih loh. Sekarang ndak. Wih azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ki wis to wis ana sing ngrasani iki suarane penak jerene wis suwe sing marake laris ya kuwi I love you. Meneng aku ya rasah melu-melu. Aku itu jujur aku lek nyawang rene iki ketok padang ning mripat. Biar bareng ngingeti rene sok blereng kok. Kepyur ngono modele. Mbok ngopo sok kepyur. Ada azan itu bapaknya udah siap kalungan sajadah. Ayo le masjid le, ayo le. Wah anak cepet-cepetan ngetutke. Sekarang kan enggak. Ada azan bapaknya nesu-nesu. Ayo kuping ora krungu azan apa piye? Ning masjid kono, ora nang masjid. Ayo njaluk digepuki. Bapaknya budal ning warung. Coba. Ya anak mangkat tapi yo karo turun dalan nesu-nesu. Wah aku dikon jamaah warung bapak taek lah. Jadi ada bapak ditaek-taek ke anak ini mergo salahe dhewe sampai anak nggak sadar nek ndekne iki ternyata anake taek. Padahal semua tahu al-walad sirru abaweh. Anak itu fotokopine wong tua. Halo. Anak wi ayang-ayange wong tua. Lah ayang-ayang wi dadine piye? Ya tergantung barange. Wong tua barange, anak ayang-ayange. Nek barange kenceng ayang. Nek barange bengkong ayang-ayange ya. Bunder ayang-ayange. Ayang-ayange. Nek barange dawa ayang-ayange. Nek barang ngendek ayang-ayange
nek barangnya kenceng ayang-ayange, nek barangnya bengkong ayang. Ora ono barang kenceng kok ayang-ayange bengkong, kuwi ayang-ayang bingung kuwi. Saiki aku tekok, lek ono ayang-ayang bengkong supaya dadi kenceng. Kuwi sing dikencengke ayang-ayange napa barange? Barange. Saiki lek ono anak bengkong akhlake, bengkong imane, bengkong tata kramane, kuwi sing kudune ditutuki dikencengke anake apa wong tuane? Lah sekarang di masyarakat kita sering ada omongan kayak gini, wis mbuh anak saiki ora gelem manut wong tua, anak saiki ora kena dituturi wong tua. Itu omongan salah besar. Sing bener omongan iki ngene, wis mbuh wong tua saiki jan ora iso ndidik anak, wong tua saiki ora kenek dicontoh anak. Ngono ya keplok ora isin. Halo, paham napa mboten? Makanya mohon maaf ya kalau dulu omongan awas kowe tak kandhake bapakmu itu ampuh, Pak. Anak nakal diancam, diwedekke. Ayo kowe bapakmu waras nakale. Tak kandhake ibumu waras. Diancam arep dikandhake bapake ibune niku wedi. Mergo bapake apik, ibuke apik. Saiki omongan ngono kuwi ora mandi babar pisan. Ayo teruske nakalmu ndang kandhake ora wedi. Wek. Ayo terus ke nakalmu, tak kandhake ibumu, kandhake aku ora wedi. Wek ngono. Halo? Dilanjut. Jadi kalau pengen punya anak yang baik, kunci utamanya jadilah orang tua yang baik. Ini pentingnya regenerasi untuk melahirkan generasi-generasi yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang dunia seolah terbalik. Jarene Ronggo Warsito kae, kula sampeyan ki amenangi wolak wali ing ayo to sayang nyaut. Katanya udah kangen sama aku. Nah sekarang aku udah ada di hadapan kamu. Kok kamu nyuekin aku sih? Kalau sampean ki menangi wolak wali ing aman. Ngono lho, maksudnya piye? Sing apik dianggap elek, sing elek dianggap, sing bener disalah-salahke, sing salah dianggap, sing ora penting dipenting-pentingke, sing penting dianggap ora. Jawab, aku tekok. Salat tarawih niku hukume wajib napa sunah? Salat subuh hukume sunah napa wajib? Sunah kalih wajib penting pundi? Salat tarawih kalih salat subuh penting pundi? Top. Negone Sriwangi dan sekitarnya jamaah salat subuh karo tarawih kathah pundi? Iya. Jare penting subuh. Lha ngene iki mbantah kok. Ya pantes saya nek tarawih jamaah akeh, kan itu momentum tahunan. Tarawih cuma setahun sekali, makanya rame jamaah. Ya wes yen ngono Sriwangi supaya jamaah rame, apa perlu di khusus Sriwangi sholat subuh setahun sepisan? Oh masuk, wong iku kulino salate bukan 5 hari sekali. Halo? Wis pokoknya aku ora digatekke kok. Ya ora nesu ngono ora. Kamu tuh kayak nggak tahu, aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Aku tuh jauh-jauh ke sini demi kamu. Hargain dong. Kok nggak ngerti perasaan aku sih? Bapak ngapunten, Bapak ngeten iki kanggo ngerayu jamaah sing model ngoten-ngoten niku, Pak. Kersane fokus konsentrasi ngoten lho, kersane mboten buyar perhatiane. Ceramah sing larangi modele yo ngeten iki.
wolak wali kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah kebalik, orang tua yang berbakti kepada anak. Yen anak wong tua malah wong tua sing manut anak. Leres napa mboten? Ibarat kae kebo nyusu sing banter, kebo nyusu, gimana caranya? Wong kebo kok nyusu gudel, wong gudel urung metu penting. Besti saya. Sahabat baik saya, gubernur terganteng 2018-2023, beliau gubernur Sumatera Selatan. Insya Allah 2024-2029 beliau adalah gubernur Sumatera Selatan kembali. Bareng salawatan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Tidak usah ditabui. Ya Habib ya Muhammad ya al-khafiqani ya muayyad ya imam al-qiblatayn sallallahu sallallahu alaihi wasallam, Allahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon kesadarannya tim keamanan dari Satpol PP, sahabat-sahabat Banser, adik-adik Pagar Nusa, PSHT, Kerasakti, dan yang lain, juga para jamaah untuk duduk kembali tertib. Saya lanjutkan sebentar. Habis ini kita kasih kesempatan dan kita persilahkan yang kita sayangi, yang kita hormati, yang kita cintai, Bapak Haji Herman Deru, gubernur kita, idola kita, untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Enggak, nanti saya break sebentar, kemudian beliau kita kasih waktu untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Setuju nggih? Setuju nggih? Maksudnya beliau jadi gubernur periode mendatang, setuju? Setuju? Sekarang udah bilang setuju. Kalau nanti nggak milih, awas cangkemmu kuwi. Ayo janji-janjimu dhewe kok. Dah. Ini regenerasi biar bisa jalan. Saya ada satu konsep, tolong diperhatikan. Saya baca, nanti saya uraikan. Ini kalau di sini ini tak kasih qala ta'ala qala nabi malah bingung. Ini rumusan sederhana yang saya sederhanakan dari pengertian-pengertian ayat Quran dan hadis Nabi tentang pendidikan anak. Boleh kok nanti dibikin status atau dibikin story, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong perhatikan ya. Halo. Kok malah ono sing gini.
Rumusannya sederhana. Begini ya. Bapak Ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, perhatikan ini nanti kata akhirannya ya. Akhirannya yang unik itu akhirannya. Coba saya suruh merhatikan itu yuk. Saya pengen jenengan dikit-dikit menghargai pikiranku dong. Ini karya-karyaku sendiri gitu loh maksudnya. Tolong dihargai. Ini rumusan sederhana tentang pendidikan anak. Tolong perhatikan. Akhirannya sama. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas karena bapak dan ibunya tidak jelas, orang-orang yang tidak memperhatikan moralitas, apalagi anak itu produk waktu mengandung ibunya tidak ikhlas, saat menyusui tidak tuntas, lingkungan keluarga yang keras, tegas, terlebih ke lembaga pas dan berkualitas. Jika anak sudah memasuki usia pubertas, kalau dilepas ke alam bebas, jika anak itu pasif biasanya jadi pemalas, jika anak itu agresif biasanya jadi beringas, ganas, terlibat kriminalitas, dan jadi pengganggu kamtipmas. Ayo sapa sing iso maju langsung tak kei 5 juta duwe wong iki. Ayo siapa yang bisa bikin kata-kata kayak tadi sekarang spontan maju 5 juta duwe wong iki. Loh, saya berani jamin karena nggak mungkin ada yang bisa. Ayo yang di panggung, ayo siapa? Wes lagi rawa angel gak gampang mulane yo larang. Kalau ingin yang murah jangan ngundang saya, undangan ketua RT-mu, suruh ceramah. Murah itu, murah mahal itu tergantung kualitas. Lo ini kita kan tenang, cicil ringan biaya kesehatan di Julo. Yuk pakai lengkap pemberi derita. Lo urusan anak coba, peranmu apa coba? Ayo wong lanang, peranmu apa? Paling kerja nyari nafkah, udah selesai. Apa peranmu? Ayo ngomong. Makanya aku mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Peranmu apa? Kamu itu cuma panitia peting keringan, penanam saham. Apa peranmu coba? Ayo coba, berapa kali saman nyewoi anakmu nek pas bibis kae? Ping piro? Mulai pertama ya loh, pertama hubungan intim awal produksi, mari ngono ki wong lanang blek merdeka. Lagi sing keplok-keplok ki kelipahan mikir karena akan menanggung kewajiban yang terus berkesinambungan. Nek wong lanang ya ram mikir, rasa guyang-guyu. Wong wedok maaf hamil, ntar bulan depan besar, makin ringan makin berat, go melumah ampek sesek ngomong kurep remek. Ora kena diselehke, ya kok kena diselehke, repot masak nyuci selehke engko rampung centelke meneh. Wong lanang nggak mungkin sanggup. Ayo coba latihan hamil-hamilan, helm lho talekne wetengmu, nggak mungkin kuat. Maka di balik tubuhnya yang kelihatannya lemah terkandung kekuatan yang sangat dahsyat wong wedok. Makanya dipercaya Allah gembol salah satu alam ciptaan Allah namanya alam rahim, kuat. Ayo wong lanang sing ngaku hebat gembolen alam kubur.
Kerja wong lanang sehari paling 8 jam 10 jam, pulang makan tidur, betul Bu? Tapi perempuan sehari semalam kerjanya 24 jam nonstop, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Sebelum mata suami terbenam, mata istri nggak bisa terpejam, betul Bu? Krungu kupingmu. Kuat wong wedok timbang wong lanang. Anak rewel, punya anak kecil demam, rewel, digendong mancal-mancal sikile polah kayak kerencalan. Betapa telaten, betapa kuat, gendong mulai pagi sampai tengah malam. Yo nggak sengkleh pundake. Cup sayang. Cup, anak mama sakitnya. Anak mama sakit, anak ganteng. Anak ganteng. Padahal anak ireng korengen. Anak ganteng. Anak ganteng. Ngono. Ayo bapak, anakmu awake panas gek rewel mbok gendong 5 menit kayak polah mancal-mancal kayak ora meneng tak banting sisane engko. Woi, tapi kalau perempuan masya Allah telaten, nak pinter ya nak ya, sok nek gede dadi gubernur ya nak ya, aja cuma sak periode ya nak ya, soalnya nek sak periode iki pembangunan urung tuntas nak, dadi wong sing manfaat sak provinsi ya nak ya. Aja trimo dadi camat ya apa nak, camat e penggaweane mek ngintil, bayarane sithik. Camat ra tau entuk proyek ya nak ya. Apa maneh lurah, sak periode modale ra ngira balik nak, nanggung mulane dadi gubernur ya nak ya. Ayo lurah-lurah gak terima ngadeg ngono kok, ngono kayak nek ra dadi gubernur sok ya kaya Abah Hanza kae nak ya, penak kae meng ngoceh sak jam hasilnya wis ketok nak. Wong kae sak jam iki padha karo gajine camat setahun kae nak. Wek. Ini lulusan pondok pesantren ngono lho. Aja diremehke, lulusan pondok pesantren bisa apa, kerja apa, nggak punya penghasilan. Wah, aku lek ana wong ngomong lulusan pondok pesantren nggak punya penghasilan nih, kudu tak tebas bathuke. Tak kon bandroli, tak tuku maksudnya. Gitu loh, tak tebas sih ora kok ditebas nganggo. Ora, maksudnya tak tuku kabeh ngene. Apa itu lulusan pesantren bisa apa? Bisa apa-apa. Jadi apapun bisa lulusan pesantren. Lulusan pesantren jadi pengusaha banyak. Lulusan pesantren jadi pejabat publik banyak. Mulai bupati, gubernur, menteri, presiden, lah Gus Dur, wakil presiden, amin, lulusan menteri banyak lulusan pesantren. Ayo ngomong, lulusan pesantren jadi TNI, Polri banyak. Wis bintang di pundaknya. Ora terima seret-seret ngene iki apa ngene iki. Ayo ngomong sekarang. Nggak ada penghasilan. Yang ngomong di hadapan Anda ini lulusan pesantren. Soal penghasilan nggak kalah sama gubernur. Malah kalau ketemu kayak gini, gubernur nambahi lulusan pesantren. Gak nambahi, bahaya kena kasus. Nambahi urusannya mulus. Nah, lah nek lulusan pesantren nyangoni gubernur gak diatur dalam undang-undang. Oh no. Ayo ngomong, yang lulusan pesantren diremehkan. Anyel aku ini. Makanya sekali lagi, kuat perempuan daripada laki-laki. Saking kuatnya wong wedok, masya Allah, kelihatannya lemah tapi kuat. Pabrik susu loro disonggo dewi. Itu pabrik susunya gede-gede, kuat nyonggo dewi. Ini wong lanang nggawa ndok loro cilik-cilik, masih minta bantuan manuk.
Ini ora dibantu manuk ora kuat nggawa kowe. Ngono menggaya. Ajur ya wis. Mangkane urusan napa wae dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok. Iki biasane luwih urip dicekel wong wedok. Lho iya. Dipegang wong lanang mati, dipegang perempuan hidup. Jadi perempuan itu bisa menghidupkan yang mati. Makanya ngomongnya gaya, alah ngono wae kok mati, kene tak sekele ora urip ngono. Leh, Haji Herman Deru bisa jadi gubernur dengan prestasi yang luar biasa. Itu karena di belakangnya ada ibu. Ngono lho. Mulane katek ning jaba ketoke merenung, murung, tatapan hampa. Biasane kuwi duwe masalah karo bojone, biasane. Ini pernah ini sambutan niku. Iki kan mustasyar PBNU, tepuk tangan subhanallah. Ini ki ya umarok, ya ulama, ya ulama, ya umarok. Mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama, boloku iki. Ngene-ngene ndahi boloku. Menengo to menengo. Besti. Leh, pernah sambutan karepe kan innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Keliru. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata ujung-ujungnya habis diomeli sama ibu. Mulane ketoke gagah pinter iki omah digetak bojone goblok ndadak. Ini menengok wih gaya iki lek di hadapan jenengan, di hadapan rakyatnya masyarakat, di hadapan kepala OPD, di hadapan anak buah. Kamu harus tegas, kamu awas jangan salah, nanti kalau ada apa-apa resikonya aku yang nanggung. Kamu jangan salah, kamu jangan nakal. Dikira enak jadi pimpinan, nanti anak buah yang nakal yang kena resiko aku pimpinan. Gitu, ibu lewat sik ono mak lampir ngono. Nah oleh karena itu saya lanjutkan nanti setelah sambutan dan pengarahan dari beliau. Mari kita dengarkan dengan baik. Insya Allah nanti ada bagi-bagi sarung, cap, dan tentu ada duitnya dari beliau. Lha apa gunane teko rene rumangsane kon apa? Sambutan, rapate penting, sing penting bantuan. Ngono. Cocok. Makanya beliau kalau sambutan nggak pernah lama. Saya berkali-kali ketemu sama beliau, keren. Jadi beliau nek sambutan tek poin, wes. Oh karena kayak pejabat-pejabat liyane kadang gawaya. Camat sambutane nerangno. Mari kita ngaji, tolabul ilmi itu penting ngene-ngene. Ya tak tinggal mulai ambek aku. Lah ini nanti kalau keluar qala ta'ala qala nabi, walaupun beliau alim PBNU, tapi nek ndal qala ta'ala qala nabi aku pulang. Kenapa? Wilayahku diserobot. Wong aku nggak ngerecoki wilayah beliau kok. Urusan pemerintah silahkan, wilayah jalankan, tapi jangan ngerecoki wilayah saya. Itu teritorial saya. Lah piye wis sing ceramah wis gubernure wis qala ta'ala qala nabi. Gopo aku mulih aku. Ngono. Awas kalau dalil. Ya meneng Kapolsek, meneng nggak levelin jenengan masih di bawah, meneng. Tenang ae, nanti minta NRP-nya tak catat nanti, gampang urusannya. Meneng wae. Iki urusane wong dhuwuran. Tak antem degan pisan kok. Oke, yuk mari kita simak arahan-arahan. Mas operator mic-nya siapkan. Ajudan mic-nya beliau jangan sampai pakai mic ini kena ababku. Nggak oleh, beliau harus steril karena dibutuhkan masyarakat banyak. Monolog. Monggo kepada beliau Bapak Haji Herman Deru, Mustasyar PBNU Provinsi Sumatera Selatan, dipersilahkan. Semalam saya ketemu Pak Kiai sampai jam 12:30 di Lintas Timur. Hari ini saya datang ke sini sengaja, nggak ada alasan lain karena kangen karo sampean kabeh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim, para ulama, para pengasuh pondok pesantren se-Oku Timur, khususnya pengasuh pondok pesantren Subulus Salam yang menjadi sahibul bait pada hari ini, Abah Hanza. Jadi kalau beliau bilang besti, memang kami berteman sudah lama, ketemu di Musi Banyuasin, ya ketemu di Oku Timur, ya ketemu di Oki, di mana-mana, nggak siang nggak malam. Kenapa saya begitu bangga dengan Abah Hanza? Karena memang setiap penyampaiannya ada isi, meskipun sepertinya kita dilok-lok nih, gubernurnya dilok-lok nih, untung isi istirahat iki ya. Tapi apapun beliau memang memberikan pendidikan yang baik. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian akbar yang sangat saya cintai, saya hanya ingin mengutip sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Abah Hanza, yakni mengenai pendidikan anak. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa 70% peran pendidikan itu benar kata Abah, itu ada pada ibu. Niki riset lah. Kalau bapak itu cuma nempel-nempel sedikit-sedikit, termasuk Abah sendiri sakjane sing delokne mau. Jadi Abah itu ngomongkan dirinya juga sebenarnya. Ini termasuk saya. Nah, maka tanpa mengutip tanpa menambahi, ini sekarang ini tantangannya beda. Ibu-ibu, bapak, saya niki wis terbuka sedaya, borderless istilahnya, kalau no pagerin, apapun yang kejadian di negara manapun baik buruk, saat ini juga kita bisa tahu. Maka satu pagernya yang bisa kita buat oleh ibu dan ayah anak, yakni keimanan dan ketakwaan anak. Ini Pak Bupati dan seluruh pejabat-pejabat tentu akan menjadi sebagai keteladanan untuk diterapkan di masa pendidikan itu. Tetap orang tua tanggung jawabnya. Jadi nah itu tadi ada yang sekolah formal, ada yang sekolah di pesantren. Pesantren tadi memang tidak boleh dikecilkan, tidak boleh dikecilkan. Banyak yang sudah itu mengatur negara yang lulusan pesantren. Ini buktinya Pak Abah Hanza bisa ngatur kita semua, termasuk Pak Bupati juga diatur, Pak Kapolsek ini neng kantor ya Pak, wong nunduk harus tuh taat sama kiai, diam Pak Kapolsek toh, saking taatnya. Tapi beliau sebagai muslim, saya pikir itu saja. Aku oleh tombok kangen bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, warga Oku Timur, khususnya SS3 di kecamatan begitu legendaris, dan jalannya sekarang, yai jalannya Oku Timur ini semenjak Pak Enos jadi bupati mulus semua, mulus, tapi uangnya dari saya. Tapi walaupun dikasih uang, kalau nggak dikerjakan dengan baik kan percuma. Ini uangnya ada. Saya ini datang ke sini, ini sudah masuk tahapan. Saya mau dengar perintah warga Oku Timur. Saya ini diizinkan nggak nyalon lagi dengan Enos ini? Direstui ndak? Didukung ndak? Nah kalau begitu Kiai, izinkan saya untuk maju. Saya sebagai gubernur, Pak Enos sebagai bupati lagi. Akor nggih? Setelah yang lain-lain kita atur sesingkat-singkatnya nanti. Ya, panitia juga nanti di balik meja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tangan untuk beliau. Kita kasih support, kita kasih doa, kita kasih dukungan, dan kita pilih. Setuju? Dah Pak Bupati, beres ACC, beres, aman.
aman terkendali. Insya Allah nanti ngeling. Jadi Pak Enos bupatinya, beliau gubernurnya, kan ngelingnya enak nanti gitu loh. Nanti kalau ada yang seret-seret hubungi Abah Anzah. Yes. Ngono ae genah. Oke, saya sambung. Yang disampaikan beliau benar sekali. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama dan paling utama bagi anak-anaknya. Terima kasih Bapak nggak keluar dalilnya. Jadi saya nggak jadi pulang. Nah iya, sehingga ibu harus bisa menjadi 3 ibu secara terpadu. Ingat, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru Nabi menjawab, abuka, bapakmu. Ibunya berapa tadi? Yang kenceng, ibunya berapa tadi? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapak itu, ibunya harus. Loh, ibu jangan marah, bisa hitung-hitung apa enggak? Siapa ya Rasulullah yang harus aku berbakti kepadanya? Ummuka, ibumu, 1. Siapa lagi? Ummuka, ibumu, 2. Siapa lagi? Ummuka, ibumu, berapa? Kemudian siapa lagi? Abuka, bapakmu, berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya berapa? Makanya bahasa Inggrisnya istri, is adalah 3, 1, 2. Nah kalau cuma 1 namanya iswan. Halo? Bapak pilih mana Bapak? 1 istri rasa 3 sama 3 istri rasa 1? Bukan ibu, sorry, ini bukan bicara soal 3 istri tapi 3 ibu. Jadi panjenengan harus mampu menjadi 3 ibu secara terpadu. Itu siapa? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas sehingga anak hebat dan berkualitas. Nah, ini kata-kata ini larang. Loh, Rasulullah ibunya 3. Ini ilmu buat kita. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman yang mengasuh Nabi. Nah anak-anak punya mana ini namanya? Anak-anak Sriwangi dan sekitarnya sekarang, ibunya juga 3. Ibu kandung, ibu gurunya TV sama mau larang iki tiru karo wong iki. Halo? Halo? Bu? Ibu? Ikhlas. Nah sekarang makanya ini pengaruh kepada. Kalau ibu zaman dulu ikhlas. Ibu dulu itu punya anak udah 7, hamil lagi itu seneng banget. Periksa ke dokter dikasih tahu, ibu nggak sakit perutnya, selamat ya udah ada isinya, ibu positif hamil. Alhamdulillah, kok masih bisa ya dok? Seneng. Pulang ke rumah itu cerita sama bapaknya, kabar gembira. Ngopo? Aku meteng maneh. Ngono ku suaminya dukung, seneng banget. Oh, istrinya didudul bokonge. Bojoku pinter. Ngono. Anak masih di kandungan ini udah disambut gembira kehadirannya oleh ibunya sama bapaknya. Berarti ibunya ridho, bapaknya ridho. Alamat anak ini sambung sama ridho Allah. Makanya anak akhlaknya api-api, walaupun nggak begitu pinter anak zaman dulu, akhlaknya api. Nah sekarang maaf, banyak ibu yang mengandung tidak ikhlas. Ibu sekarang punya anak 3 itu udah kebanyakan. Anaknya 2, ngerasa perutnya nggak enak, periksa ke dokter, habis didiagnosa sama dokternya dikasih tahu, ibu selamat ya, nggak sakit kok, positif hamil. Nggak senyum, malah kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
hamil dok. Nah dokternya gak malah bingung, lo kok nanya saya toh bu, lah ibu ngapain aja sama suaminya, malah nanya saya. Minum pil pak dokter bisa hamil ya, dijelasin nama dokternya, ibu mungkin ngurutnya salahnya ke kanan, ibu ngurutnya ke ya kebrotolan, malah sedih, ya Allah salah meneh, pulang imet cucu mau bilang sama suami ikut, akhirnya ketahuan karena muntah-muntah. Kamu itu kenapa? Enggak mas, enggak kenapa-napa. Ah kenapa kamu ngomong? Aku mau ngomong tapi mas jangan marah ya. Kenapa? Aku hamil lagi. Lo kok hamil? Lo suami ini yang ngono pisan, padahal sing petingkringan yo ndekne. Kok bisa hamil? Lah itu obat pilmu nggak kau minum ya? Ya udah mas, tapi aku ngurutnya salah. Harusnya ke kanan, aku ngurutnya ke kiri. Oh goblok. Niteni ngono ra iso. Suaminya malah marah-marah. Kehadiran anak seperti nggak diharapkan. Anak belum lahir ke dunia, masih di kandungan. Ibu bapaknya seakan tidak mengharapkan kehadirannya. Berarti ini nggak sambung sama ridha Allah. Suruh jadi anak yang baik susah. Ini ibu kandung. Kemudian ibu susu. Susui secara tuntas anak dulu. Ya Allah, akhlaknya luar biasa. Kenapa? Ibu zaman dulu kalau ngasih ASI betul-betul eksklusif. Haulaini kamilaini berdasarkan petunjuk Al-Quran. 2 tahun sempurna. Makanya anak zaman dulu itu udah gede masih netek, mementil itu. Anak zaman dulu kelas 6 SD loh saya mentil. Malah bupatimu sampai tekan saiki masih itu. Loh makanya beliau-beliau ini bisa hebat jadi gubernur, jadi bupati. Nah ini karena dulu ibunya ngasih eksklusif asinya 2 tahun dulu. Sekarang banyak stunting ya gara-gara ibu-ibu yang menyusui itu nggak mau tuntas. Paling 2 bulan 3 bulan alasan sibuk kerja macam-macam. Kemudian dikasih yang produk buatan itu olahan susu sapi. Sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Halo? Halo? Jadi anak tidak dibesarkan dalam bahasa ibu tapi besar dengan bahasa lembu. Ini menyalahi tatanan. Ayo sekarang dijawab. Anak sapi namanya pedet sing banter. Anak kambing namanya cempe. Anak kerbau namanya diulang. Anak sapi namanya pedet. Anak kambing namanya cempe. Anak kerbau namanya gudel. Anak kecoa namanya nggak tahu, kecoa kecil. Anak manusia namanya bayi. Oke sekarang susu sapi untuk membesarkan pedet, susu kambing untuk membesarkan cempe, susu kerbau untuk membesarkan gudel, susu ibu untuk membesarkan bapak. Bayi bapak ini wadahe wae. Loh, aturannya kan gitu. Kalau susu sapi itu unsur pembesar pedet, susu kerbau unsur pembesar gudel, susu kambing untuk membesarkan cempe, susu ibu untuk membesarkan bayi. Lah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu tapi dibesarkan dengan susu sapi. Makanya gede nih dadi anak ya anak orang cuma nyusu sapi. Jadi karakternya ya kayak pedet. Ini nyalai aturan. Ibu 2 tahun ya. Itu kalau dipakai netek 2 tahun malah sehat bu. Rata-rata yang kena kanker payudara macam-macam itu nyalai prosedurnya Allah. Air susunya harus keluar seharusnya biar sirkulasinya lancar, tapi ditahan sama dia, dihentikan, di stop. Udah nggak mau netek, makanya terus jadi penyakit. Itu kalau dipakai nyusui daton malah sehat, tambah api, tambah iso gembuk-gembuk kenceng, piye ngono tambah. Alah ora usah guyu dolananmu ya kuwi ngono. Itu
Itu malah sehat ibu. Kalau dipakai menyusui itu malah sehat. Allah nggak mungkin memerintahkan kecuali itu manfaatnya luar biasa. Allah nggak mungkin ngelarang kecuali itu madharat dan bahayanya luar biasa. Gitu loh. Menyusui dengan tuntas. Nggih. Apa nggak boleh pakai susu buatan? Boleh. Tapi sifatnya membantu. Yang inti tetap ASI. Kalau ibunya berhalangan, udzur sakit atau nggak keluar dan sebagainya, susukan kepada manusia perempuan lain, jangan kepada sapi betina lain. Makanya di Islam ada hukum rodok, saudara sesusuan. Ini saking pentingnya. Kalau ibunya berhalangan, iki penting. Lungok nih, sampean digawe kuwi anggitmu nggo pantes-pantes centelan tok ngono apa? Anyel aku. Gelem nyusui tak dongake mbledos. Jadi ibu guru yang cerdas. Ibu, tadi udah saya sampaikan al-um madrasatul ula, pendidik anak itu ibu bukan bapak. Nah insya Allah kapan-kapan saya sampaikan. Sebentar saya mau kasih sarung sama duit dari Pak Herman Drew. Ayo sekarang yang cewek, kalau tadi malam cowok, sekarang yang cewek. Ayo siapa? Loh ini kalau belum tahu ada duitnya sepertinya males-malesan gayae. Nanti kalau udah tahu rebutan. Ayo ada nggak? Halo? Lah itu yang kudung biru, sini kamu, sini ibu, sini sampean, mau nggak? Ini banser ada yang mau? Perwakilan banser? Cewek? Ada? Ya di situ aja nggak apa-apa, di situ aja. Ibu agak maju ibu agak maju kesini. Nanti nerima duitnya susah bu kalau di belakang. Cepet ya, karena saya habis ini ke Waikanan, perjalanan lumayan. 3 jam lebih, jalannya jelek ya. Ibu ucapkan salam dulu ke jamaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini kayaknya penyanyi ini. Duduk padahal Pak. Ibu nama? Nama Siti Imro'atul Mutahharoh Pak. Siti Imro'atul Mutahharoh, Masya Allah wanita yang disucikan. Amin, Masya amin, Allah, amin, keren, amin. keren, keren. Alamatnya ibu? Alamatnya Wonorejo BK8 Oku Timur Sumatera Selatan Indonesia. Ibu kelahiran sini apa kelahiran Jawa? Kelahiran sini, jadi Puja Kesuma, Oh, Putri iya. Jawa kelahiran Sumatera. Udah kelahiran sini Ya. Alhamdulillah. Sekolahnya sampai? Sampai alhamdulillah perguruan tinggi Pak. Alhamdulillah. Sekarang udah sarjana? Sudah dari dulu Pak. 1. Gelarnya apa? Jurusan SPDI. apa? Masya Allah. Ngerti SPDI? Sepeda lireng. Masya, keren, keren ibu. Ngajarnya di mana ibu? Alhamdulillah ngajarnya di Wonorejo Pak, di MI Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah Wonorejo. Udah ASN belum? Alhamdulillah dari. Sertifikasi? Alhamdulillah sudah. Udah sertifikasi, wis aman. Kan guru MI diprioritaskan sama beliau, ada insentif-insentif. Alhamdulillah. Apalagi insya Allah nanti guru Amin. MI, guru TPQ, Madrasah Diniyah, pondok-pondok pesantren, wah itu lebih diprioritaskan lagi. Pak, Buang. iya, daftar itu takutnya dibuang. Mau memajukan daerahnya sendiri. Allah tetap. Ya. Ayu. Udah berapa lama ngajar di MI? Alhamdulillah dari tahun 2005 Pak. Alhamdulillah. Yang penting barokah. Amin. Jangan bicara soal gaji. Nggih, nggih. Yang penting jalani dengan ikhlas. Amin, amin, Insya Allah amin. barokah. Amin, amin. Insya Allah barokah. Lu jenengan itu perannya luar biasa. Guru TK, guru MI, guru SD, itu pahalanya paling gede. Nggak ada gubernur kalau nggak ada guru SD, guru MI. Nggak ada presiden kalau nggak ada guru SD, guru MI. Nggak ada guru besar kalau nggak ada guru SD, guru MI. Nggak ada jenderal kalau nggak ada guru SD, guru MI. Betul? Maka harusnya guru SD itu gajinya lebih besar daripada Amin. dosen. Loh harusnya gitu. Ini tatanan ini.
daripada dosen itu gajinya harusnya lebih besar guru MI, SD, guru TK, karena itu yang mengajarkan dasar-dasar ilmu. Itu perlu dipertimbangkan loh itu. Nah, kita ini kebalik. Lah apa ada guru besar kalau nggak ada jasanya guru SD, guru MI? Sabar ya, insya Allah masuk surganya, masuk surganya duluan. Mati di. Loh iya bener ini, saya ternyuh kalau ada guru SD, guru MI, guru TK izin kalau di Jawa itu kadang-kadang yang nggak sertifikasi, masa sebulan 250.000 coba kayak tuku lipstik lo ndak cukup, padahal ngajar anak-anak itu susahnya minta ampun, saya nyawi, saya opo. Ini APBDes, anggaran desa ini harus dialokasikan untuk pendidikan guru pos TK, RA itu harus prioritaskan. Masa anggaran desa sebenarnya ada guru TK dan gajinya 1 bulan 250.000 itu loh, coba tuh 100.000. La haula wala quwata illa billah. Lah ini ya jangan menjagakan ojo njagake itu kok gubernur desa, kebijakan desa cukup desa iki. Nanti gubernurnya mensupport ngono ndi to kok lurah iki ngono carane ya Pak Lurah gitu, prioritaskan tolong Pak Lurah, wis meneng tak perjuangne sampean iki nggih matur suwun. Ayo subhanallah tanggapannya Ibu dengan kepemimpinan beliau Pak Hermanderu ini kayak apa? Ayo mumpung di hadapan banyak orang, kayak apa menurut jenengan? Alhamdulillah kenal Pak Hermanderu itu mulai dari bupati ya Pak. Alhamdulillah Bapak ini selalu merakyat. Jadi apalagi yang tua-tua sampai pengen jadi orang tua Pak, biar dirangkul Pak Bupati. Allah. Nek Pak Bupati pengen ngerangkul yang muda. Iya. Yeah. Dulu masih bupati, sekarang gubernur lebih parah. Ya pengen dikerubungi yang muda-muda. Makanya kalau yang tua-tua biasanya beliau kan cukup. Yang tua tak perhatikan, masuk pintu gerbang lu tak perhatikan. Wong kae nek sing tua iki ngene-ngene tok. Bareng sing muda tangane di ngene-ngenekno. Gayae gubernur. Terus apalagi? Alhamdulillah setiap pengajian apapun datang. Bantuannya datang. Bantuannya datang, tepuk tangan untuk beliau. Muji buatan menjilat. Saya percaya banyak sampean yang bilang kayak gitu di setiap majelis bersama. Lu pengen nanya masyarakat kesan kepada beliau kayak apa sebelum saya memberikan dukungan. Nah kalau masyarakat misalnya nggak suka, ngapain tak kampanyekan, tak promosikan, malah menyengsarakan masyarakat aku. Tapi ini yang paling sejauh ini masyarakat bahkan sampai kelas suka sama beliau yang dukungan gitu. Maksudnya Ibu sholawatan bisa? Saged Pak, sekedik. Ayo nggak apa-apa, sekedik boleh. Keren. Lawat asgegil nggih. Pesan Grab Bike hemat sekarang. Sobat hemat buat jalan ke kampus, ke kantor, kemana-mana paling hemat. Mulai 5.000 plus ekstra cashback. Dua kali. Subhanallah, ini ngaji tenanan yang ini ini ngaji beneran ini, ra kaya dimu. Kamu kan hanya menikmati keindahan. Ini ngaji beneran, top keren. Iki lho guru. Nika gurune Pak sing ngajari riyen Pak Imam Tauhid. Pak Imam Tauhid. Nggih. Sukses Pak Yai. Ini muridin jenengan iso kaya. Nggih ya. Oh, Pak Asrori juga. Loh ini loh, nggak lupa sama gurunya. Top. Lah kayak malah mek sibuk ngemi ket manginan ngene. Ya bener 2 tahun kok. 2 tahun. Ya tak anggota badan.
ganggu stabilitas pemandangan. Top, seneng aku ini ngaji beneran ini. Ayo ibu, monggo putranya berapa? 3 Pak. Keinginannya nanti putranya seperti apa? Kali apa? Pak Anza. Amin, insyaallah. Amin. Kula wau katau sholawatan mugi-mugi putra kula enten sekados jenengan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ada yang untuk masyarakat Amin. nggih. Amin. Ibu, masya Allah. Sarang-sarang nggih. Ayo, iki kampanye gratis. Ayo. Sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa adghilil zalimin bidzalimin. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sarung napa mboten? sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Iya, tepuk tangan. Emang sarung mangga udah mendunia. Izin Ibu, niki sarungnya diaturi, nggih, paring nggih. Dah. Ayo, nggih. Ayo, sebentar. Kata-kata untuk sarung mangga, ayo. Sarung mangga selalu menggoda. Apalagi isinya. Diulang. Sarung mangga selalu menggoda. Ayo. Jenengan. Sarung mangga selalu Isinya. Top, Ibu. Ini ada sesuatu dari Bapak. Alhamdulillah. Sini. Mugi berkah ya Pak. Sini. Ndredeg aku. Yang ndredeg apa sing ora ndredeg deket sama beliau. Alhamdulillah. Aduh. Loh ya. Dapat, nih tak tambahi Bu. Aku yo isin ora nambahi. Nih Bu, tak tambahi. Nggak usah berarti. Saking terharune Pak. Subhanallah. 200. Nanti diganti. Loh, dapat tambahan dari Pak Bupati. Engko sak rombongan sing nyewa kol tepak mau mandek neng bakso. Langsung traktir men. Top, matur suwun Ibu. Subhanallah. Nggih, selamat, sukses. Saya Amin, bilang amin, guru amin. MI sukses. Amin. Suksesnya profesor, suksesnya Amin. presiden karena guru MI, guru SD. Suksesnya gubernur karena guru SD, guru MI. Amin, Matur amin. suwun Ibu, keren. Ayo. Sami-sami. Ayo ganti satunya sekarang. Ayo Mbak E. Ayo berdiri. Loh, langsung gula mau meneng ae. Salahe mau ndak gelem ngacung. Ayo salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, asma kula Mbak Wahyulita Lestari. Panggilan? Mbak Lita. Mbak Lita. Alamatnya mana Mbak? Alhamdulillah kula niku tonggoan kalih dusune Bapak Herman Deru. Oh, tonggoan kali dusune pundi? Bapak Herman Deru. Kula Namanya? Rejosari, Kecamatan? Kecamatan Blitang. Bener, tetangga desa. Oh gitu. Udah kelahiran sini? Nggih, alhamdulillah. Udah berapa lama ikut anggota Banser? Saking 2020, Pak. 2020 sekarang 2024. 24. Kesannya ketika ngawal pengajian kayak gini kayak apa? Kathah, tapi pengennya kula sing dikawal. Krungu. Dikawal malah mbok kongkon ngawal. Lah kalau Mbak E pengen dikawal ngapain? Ikut-ikut jadi Banser? Kan mboten ngertos dalane saking pundi ngoten niku. Terus maksudnya? Terus tumut pundi sing kegiatan agami sing saya di tumuti. Gitu. Seneng ndak kalau bisa ngawal kayak gini? Bangga Pak, alhamdulillah. Bangga. Kan ulama-ulama yang datang ke
Sumsel sini dikawal jenengan-jenengan, dan saya juga terima kasih Pak Kapolsek. Saya ngaji kemana-mana selalu dikawal sama polisi. Insya Allah nanti polisi-polisi kalau kiai-kiai ke surga ngawal, insya Allah ngawal tok tapi balik yang polisi baik langsung ikut masuk ke surga, yang nggak baik balik dan plung. Terima kasih juga sahabat-sahabat Banser, luar biasa kinerjanya ini loh, sampai berjibaku tadi, Masya Allah. Nah, emang kalau nggak kayak ya saya remek karena itu kalau ngelihat aku itu apa sih sampean ngono ku keri tahu. Nah, saya mohon kesadarannya. Makasih ya sahabat-sahabat, makasih. Oke, top. Udah nikah belum? Alhamdulillah dereng. Belum. Masih pendidikan, Bah. Masih pendidikan. Dan dalam tahap penjajakan apa pencarian? Alhamdulillah pun melewati skripsi. Skripsinya udah. Pun alhamdulillah. Tinggal nunggu wisuda. Nggih, top. dongane mawon. Habis wisuda langsung gak usah. Baru wisuda insyaallah madosi Pak Herman Deru. Arep apa terusan? Nyuwun loker. Lowong daan. Ya nggak apa-apa nanti. Yang penting memenuhi syarat. Beliau nggak tebang pilih kok. Insyaallah. Pokoknya memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat. Beliau nggak tebang pilih kok. Nasional terlebih malah diprioritaskan insya Allah sama beliau. Dah. Enak nggak punya gubernur kayak beliau? Alhamdulillah seneng Pak. Seneng banget. Banser udah pernah dibantu seragam sama beliau belum? Habis ini nanti ketuanya proposal. Insya Allah. Tapi tolong dikawal nanti November beliau dikawal. Siap? Siap. Lu gak apa-apa, Banser sini nanti tak mintakan anggaran seragam. Tapi yang Mas Pak Bupati nanti aku titip jenengan Pak Bupati. Kalau mereka khianat antemi siji-siji yang Oke? Ya wes. Ya udah. Kalau misalnya diterima kerja sama Pak Bupati, pilih kerja apa? Kalau niku sebenarnya prodinya apa prodinya? prodinya manajemen bisnis, kalih manajemen pendidikan niku umum. Niku sebenarnya ledikan kerja kula ki remene pengennya buka bisnis tiambak, Pak. Oh iya, malah enak ya UMKM gitu. Gampang kok modalnya urunan. Ya itu bisa dirunding, gampang, malah seneng. Saya itu malah seneng kalau ada yang apa namanya mau wirausaha kayak gitu, malah keren. Saya pengen jadi ASN, pegawai negeri. Wirausaha itu malah keren. Saman kalau pengen kaya, ojo jadi pegawai negeri. Pegawai negeri gak mungkin iso sugih. Contohnya camat, mobil dinas kok. Loh, sampan lek pengen sugih ojo jadi pegawai negeri. Dagang, lek jadi pegawai negeri gak mungkin sugih. Gajine ya sakmono kuwi, tunjangannya ya sakmono kuwi. Ngono lho. Hanya itu banyak yang salah. Kalau ada lowongan rebutan pengen jadi PNS, kurang pas itu. Ngono lho. Ya udah, top. Sholawatan. Sholawatan ayo kayak ibu tadi, nggih. Terserah, monggo sholawatan ayo. Busra lana nilnal munazalal ana wa falhana wa daru anjaza wadahu fal mishru atahamulana busra lana tahamulana wa daru anjazawadahu fal bishru atahamulana. Top. Keren nih, suaranya keren nih, Masya Allah. Top, jak karaoke enak ini Bapak. Top ini, loh langsung keluar nih dari Bapak. Ayo, Masya Allah.
Ayo sekali lagi yang rap tadi. Busyra lana. Baleni sampean. Nilnal muna. Ayo busyra lana ayo. Busyra lana Top keren. Nih tak kasih sarung. Ayo sarung mangga, ayo. Tambah Pak Bupati, ayo. Ayo sarung mangga. Ayo toh. Sarung mangga, sarungnya apa Hansa? Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Tahun 2024 gak pakai sarung mangga, pekok. Top keren. Ayo matur suwun dulu, terima Pak Bupati sama Gubernur Pak Gubernur, ayo matur suwun sangat dumateng Bapak Gubernur kali Bapak Bupati. Satu dulu Pak Bupati dulu. Matur suwun sangat dumateng Bapak Bupati. Wonge ngerti cara Jawa apa ora? Ngerti, ayo terus. Ayo lanjut. Mugi-mugi pinaringan umur ingkang panjang bisa menjabat kembali. Semoga nanti di periode sukses dan intinya semoga jabatannya di Amin. Insyaallah. Nyumbang berapa dapat doa enak sakmono. Enak. Udah ganti Pak Gubernur. Selanjutnya dumateng Gubernur, matur suwun sanget selama niki sampun dados gubernur ingkang amanah, ingkang adil. Semoga periode ini rakyatnya masih mencintai seperti biasanya dan bisa menjabat kembali, dan jabatannya tentu saja semoga dibarokahi oleh Allah, amin. Panjang umur selalu Pak, kami mencintaimu. Kamu nggak cinta aku? Abah lain ya Abah niku. Sepeke pun ninggile cinta. Allah. Ya Allah. Empat, enam, tujuh, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nek ping 10.000-an berarti 200. Nduk, kanggo bolo-bolomu ya. Nah, terus ini kanggo dirimu. Apa langsung ditampani? Wong ngopi. Nah. Beli, Pak. Nah, aku kalau nggak dapat ganti dari gubernur sama bupati ya rugi aku. Makasih Lita, keren. Nanti kapan-kapan ketemu sholawatan lagi sama aku. Ngapunten sangat bah ya. Niku. Ibu kula kan ngefan banget kalian jenengan. Kamu enggak? Mboten. Saniki niku kula kan saderenge mondok tapi ibu kecelakaan ngoten niku. Masyaallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus dereng saged mlampah. Ya. Insyaallah. Ini ujian dok. Insyaallah tak doakan, insyaallah tak doakan. Bismillah. Siapa namanya ibunya? Ibu Supiem. Kangge ibu-ibu sing anaknya masih mondok tolong dipertahankan. Cita-cita kula gagal. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Alhamdulillah. Allah bismillah. Oh ya. Ini ibunya ngefans sama saya. Nanti ini bilangin. Tiap dinten niku nyeteli jenengan.
Berarti kamu nggak ngefans sama aku? Loh, kula kan pun sanjang mau. Gimana? Di atasnya Di ngefans? atas cinta. Makasih, I love you Lita. Memang nggak tak antem degan pisan kok. Ini ada orang lagi berduka, kamu itu malah cengengesan. Salam ya ke ibunya ya. Bismillah, semangat. Makanya kenapa dari sekian aku pengen nunjuk kamu. Yang saya tunjuk itu tadi guru MI sama kamu. Itu yang tulus-tulus itu. Kalau kamu kan fulus bukan tulus. Tuh. Dah ini titip ke ibunya, udah tak kasihkan 2. Titip salam ke ibu. Cepet sehat, semangat. Semangat ya. Nggih. Nah, ya, saya udah jam 6:30. Aku tahu kamu berat mau aku tinggalin. Jangan khawatir. Kemanapun. Allah ngene gile. Inilah untuk anak-anak saya. Makasih. Saya 2000 anak di pesantren gratis semua. Yang 500 sekiannya anak-anak yatim. Oh, ini Allah itu sangat adil. Saya langsung dikasih ganti. Belum dari bupati, belum dari gubernur. Sorry ya, lupakan impianmu. Mulai mau udah delok-delok anak gue Pak Kapolda karo WA karo Bib kenal ke kanan kiri. Ngimpi kowe. Kowe ora main kowe. Ora gelem ku ditinggal bendunge selawatan ora gelem. Angel tutup modelmu tutup. Ya nek jodoh ya insyaallah. Engko aku tak lobi Pak Kapolda. Subhanallah. Ipah, halo. Tutuk dungi iki tutunggaku. Oh iya. Tutung anak. Iya, iya. Nek aku ya diam-diam saja. Saudara Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya.